Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak sini ya? Di rumah psikolog. Oke. Selamat duduk, Mbak. Mau pilih kursi di mana? Mau di sini. Oke, silakan duduk. Oke. Gimana Mbak sini duduknya sudah nyaman? Sudah. Sudah nyaman ya? Sudah. Ini habis dari mana, Mbak? Kebetulan hari ini saya habis lihat pamerannya FEB sih, Bu. Kayak apa ya? Creative exhibition gitu. Pokoknya ya, lihat pameran-pameran wirausaha itu lah intinya. Berarti di FEB sekarang ada kegiatan. Iya, Bu. Berarti bisa di sana. Ya, karena kebetulan kan saya punya teman satu organisasi yang anak FEB kan. Itu kayak punya tenan sendiri di sana. Oh, gitu. Kayak itu salah satu output dari produk di pelajaran manajemen inovasi. Oh, gitu. Nah, waktu itu kayak karena itu kayak produknya bisa dibilang sukses, makanya kayak itu dipamerkan lagi seperti itu. Oke, tapi kemarin tadi udah ketemu temennya ya? Oke, udah enjoy ya? Ketemu temen lama itu rasanya kayak teman banget. Nggak temen lama sih, teman organisasi. Oh gitu? Iya. Saya kira itu teman namanya Mbak Zumi sama. Oke. Gimana Mbak Zumi? Sudah nyaman? Iya. Kalau perlu minum karena capek, bisa FKP terus ke sini. Enggak, kebetulan kan saya udah minum. Soalnya produk yang dijual sama teman saya itu minuman. Oh, minuman gitu. Oke. Sekarang udah nyaman ya? Oke, sebelum kita mulai sesi konseling kedua ini, saya mau menjelaskan asas dalam sesi konseling ini ya, proses dalam sesi konseling ini. Jadi di sini yang pertama ada asas kerahasiaan. Di sini tidak perlu khawatir atau ragu untuk menceritakan semuanya kembali ya. Seperti si pertama kita kemarin kan berarti udah gak ragu lagi kan sama saya. Jadi karena kita dilindungi oleh kode etik kantor. Tuh. Selain itu, di mana Mbak Zidni di sini ada kesukaan karena Mbak Zidni di sini tanpa ada paksaan dari pihak pengawas kita ya Mbak Zidni ya. Oke. Nah, karena Mbak Zidni sudah mengiyakan, apakah siap mengikuti sesi konseling kita sesi yang kedua ini? Insya Allah siap sudah. Oke, siap ya. Nah, kemarin kan Mbak Zidni sudah bercerita ya. Jadi sesi yang pertama sudah menceritakan semuanya bahwasannya Mbak Zidni merasa menunda-nunda pekerjaan Mbak Zidni, akhirnya memiliki dampak ke skripsi Mbak Zidni. Akhirnya tidak dapat judul, kebingungan dan mengatur, dan intinya Mbak Zidni menunda-nunda prokrastinasi ya, disebut prokrastinasi. Nah, karena itu kita di sini mau menyelesaikan, melanjutkan kembali apa yang sudah terjadi setelah sesi konseling itu. Sesi konseling kita yang pertama itu kemarin mau apa sih? Nah, oke, karena sesi yang pertama kita udah selesai kemarin ya, jadi kita di sini mau melanjutkan sesi yang kedua untuk mencapai tujuannya Mbak Zidni. Jadi semoga tujuan kita sesi konseling yang kita capai itu tercapai sesuai Mbak Zidni sebagai Mbak Zidni ya. Nah, kalau saya mau nanya di sini ya, dari pertemuan kita yang kemarin di sesi pertama, apa saja perkembangan yang sudah terjadi Mbak Zidni kan kemarin bilang ya bahwasannya Mbak Zidni akan melakukan hal yang pertama dilakukan untuk setelah sesi konseling pertama adalah menentukan judul skripsi itu ya Mbak Zidni ya. Nah, jadi setelah pertemuan kemarin apakah Mbak Zidni ada perkembangan nih untuk menemukan judul? Ada sih, Bu. Kayak saya sudah menemukan fenomena yang akan saya jadikan topik untuk skripsi saya sih. Oke, berarti sekarang sudah menemukan ya judulnya. Jadi udah ada perkembangan ya karena sudah menemukan judul. Ya, soalnya apa sih ini salah satu hal yang nggak sengaja juga. Ini salah satu hal yang agak freak ya mungkin dengarannya. Saya itu nemu idenya pas tengah malam di kamar mandi. Iya. Saya tuh kayak mau kamar mandi, saya tuh mendengarkan musik. Saya ini tipe orang yang benar-benar nggak bisa lepas dari mendengarkan musik
Mungkin itu sih temen organisasi saya, karena kebetulan kan saya menemukannya baru-baru ini, dan kebetulan itu masih libur, saya kayak belum ada kesempatan untuk ngomong dengan teman-teman kelas, dan jadi saya itu kemarin hanya ketemu teman organisasi, dan situ saya ngomongin kalau saya udah menemukan fenomena gitu loh untuk terkait penemuan judul itu. Oke, bagus berarti ya. Jadi meskipun belum bercengkrama dengan teman ya ada organisasi. Nah, reaksi mereka gimana ketika mengetahui perkembangan Basically itu? Mereka excited sih, kayak mereka malah kayak mendukung, oh iya itu kayak salah satu hal yang menarik sih, jadi kayak memberi semangat lah ini. Oke, terus dari ini bereaksi mereka gimana reaksi Basically ke mereka? Ya, saya senang sih, kayak berarti oh berarti ada yang mempunyai pikiran yang sama seperti aku terkait fenomena ini. Ya karena memang tidak sedikit orang yang kan banyak yang juga apa merasakan apa yang Basically rasakan. Seperti ya Basically ya. Nah terus sekarang upaya apa nih Mbak Siti lakukan selama pencarian judul itu? Sebenarnya dalam menemukan fenomena, karena aku masih fenomena. Nah, bagaimana upaya Mbak Siti dalam menemukan fenomena ini? Oke, upaya saya sih, saya banyak berpikir aja sih, dan itu juga kan menurut saya kayak nemunya secara tidak sengaja gitu. Refleks gitu ya. Saya mungkin apa sih, saya menyadari kalau suatu hal fenomena itu nggak harus selalu yang benar-benar kita bisa lihat ataupun kita sadari. Kadang fenomena yang justru kita tidak sadari itu kayak justru lebih menarik gitu loh untuk diteliti. Dan juga fenomena tersebut meskipun jarang disadari, tapi itu kayak hampir bisa terjadi ke banyak orang seperti itu. Enggak, langsung tanyain lagi. Nah, selain Mbak Siti kan kemarin bilang bahwasannya selain Mbak Siti mau menemukan judul atau fenomena, Mbak Siti kan bilang mau menemukan literatur yang bagus. Nah, sejauh ini apakah ada perkembangan mengenai itu, Mbak? Oke, literatur yang bagus ada sih. Sekarang karena saya tuh abis itu loh melihat video-video, atau juga asli saya kemarin ngasih tahu mengenai tips-tips gitu buat cari jurnal. Jadi kayak bisa gimana caranya jurnal itu kesortir, jadi kayak kita tetap bisa langsung mencet jurnal yang kita mau, ngatur waktunya, pokoknya ngatur apa sih namanya, kualitas jurnal yang kita mau gitu intinya. Dan juga untuk memperbanyak literatur itu saya juga langganan jurnal, mau tidak mau sih sebenarnya. Ya itu sih. Terus siapa ini yang pertama tahu apa Mbak Siti yang Mbak Siti sekarang sudah bisa menemukan literatur yang bagus? Ya orang tua sih, soalnya kan saya yang tahu. Oh gitu. Iya, buat langganan jurnal. Oh gitu. Ya apa kan bermanfaat juga ya dari uangnya. Terus respon mereka gimana nih? Oh anakku sekarang sudah Ketahui ya gimana ya respon mereka, ya mungkin lebih senang ya, karena sebelumnya kan saya selalu mengeluhkan nggak mendapatkan insight gitu, nggak punya ide mau ngapain, mau nulis judul apa. Mungkin ini mereka melihat ini sebagai perubahan gitu dalam diri saya. Akhirnya dia punya kayak satu hal untuk dilakukan selain mengeluh gitu. karena reaksi Mbak Siti ketika melihat mereka senang atas perkembangan Mbak Siti. Ini gimana reaksinya? Ya, saya juga senang sih, dari situ kayak juga termotivasi gitu. Jadi saya lebih semangat dalam menemukan judul ini.
belum ada bimbingan sama sekali kan dengan dosen PPA saya. Jadi kayak kalau menemukan judul yang itu saya belum ada. Tapi sejauh ini untuk perkembangannya saya sudah kayak mengetahui kerangka judulnya, intinya kayak mungkin ini kalau dirangkai dari fenomena-fenomena yang sudah saya temukan bakal seperti ini. Tapi mungkin kak untuk judul yang satu yang fit itu masih belum sih. Oke, tapi sejauh ini ada perkembangan ya? Iya ada. Kira-kira siapa yang kamu mengenai pertemuan di sini? Temen sih, teman kuliah. Teman kuliah ya? Iya, teman dekat di kuliah. Bukan. Oh iya, teman satu bimbingan juga. Oke, berarti satu teman satu bimbingan juga udah mengetahui perkembangan di sini. Reaksi mereka gimana nih terhadap perkembangan di sini sama teman jujur? Oh mungkin apa ya, senang maybe, atau mereka kayak seperti saya melihatnya mereka termotivasi gitu loh untuk orang-orang yang belum menemukan judul, kayak saya sudah menemukan hal yang sudah saya cari dan mereka tinggal mencari juga. Reaksi Mbak Siti terhadap respon mereka yang seperti itu karena bisa memotivasi mereka. Saya senang sih, Ya, karena kayak yang ya kita kan satu bimbingan, jadi kayak kita belajar bareng. Menurut saya itu adalah salah satu hal yang menyenangkan juga. Jadi kayak ingin berprogres bareng gitu, atau satu bimbingan. ya kan tadi berarti sudah menjelaskan ya. Terus sekarang saya mau tanya ya, upaya Mbak Siti untuk menemukan judul ini gimana? Ya banyak sih, saya lebih ke banyak membaca lah intinya, banyak membaca, atau juga saya itu sekarang menyortir isi sosmed saya. Jadi kayak biasanya kan kayak cuma scroll gak jelas, sekarang tuh saya udah mulai mencari scrollnya tuh mencari topik gitu. Oh keren ya, benar ada perkembangan ya Mbak Siti ya. Oke Mbak Siti, wah bagus sekali ya. Jadi Mbak Siti ini sudah melakukan upaya-upaya untuk Mbak Siti ini menemukan judul. Ya. Nah, karena judul juga itu sebuah apa ya? Tapi ini sudah diakses juga. Banyak akses ya dong. Kan aku udah bilang tadi kalau ini masih belum terkait judul. Emang aku masuk ngomong. Iya masuk, kan tadi tuh di keberapa ya? Nanti kata aja yang sudah akses ini. Pokoknya jangan banyak akses. Wah bagus sekali ya Mbak ya. Jadi Mbak Siti ini tadi di pertama sudah ada perkembangan, terus kedua sekarang Mbak Siti juga sudah menemukan upaya agar Mbak Siti bisa sekali ya Mbak Siti ya. Mbak Siti sudah melakukan upaya-upaya untuk menemukan judul dan akhirnya sekarang sudah menemukan judul. Jadi memang ada perkembangan ya Mbak ya dari pertemuan kita sebelumnya. Iya betul. Kalau menyortir itu benar-benar jadi Mbak Siti ini ada waktu tertentu atau gimana? Enggak sih, enggak waktu tertentu. Saya kayak lebih ke membrasi aja kan. Kalau biasanya cuma scroll berita nggak jelas, sekarang kayak saya lihat ini, kalau lihat berita tuh lebih ke lihat, oh ini kayaknya ada impact ini buat seperti ini gitu kan. Atau ketika saya menonton berita yang kiranya berkesinambungan dengan fenomena yang saya mau teliti, itu biasanya saya kayak telusuri tentang beritanya, seperti itu sih. Wah bagus sekali ya Mbak ya. Jadi emang Mbak Siti punya cara tersendiri untuk menemukan judulnya. Jadi kadang orang kayak apa ya, dari buku atau dari mana. Nah ini Mbak Siti dari sosmed. Jadi mempergunakan teknologi dengan sebaik-baiknya, seperti itu ya. Nah, oke Mbak Siti, saya mau tanya ya, dari skala 1 sampai 10, di mana 1 itu Mbak Siti masih mengganjal dengan permasalahan ini, dan 10 sudah merasa puas dan bisa mengatasi masalah ini, kira-kira dari angka 1 sampai 10 Mbak Siti di angka berapa? 7 sih mungkin. Wow, 7 ya, berarti memang ada perkembangan ya. Maksudnya yang dari dulu skala 4 sekarang 7, jadi memang ada perkembangan dari Mbak Siti. Itu ya Mbak Siti ya. Nah, jadi skala 1 sampai 10 lagi Mbak ya, di mana 1 itu Mbak Siti ingin melanjutkan sesi konseling kita, dan 10 itu merasa tidak perlu adanya sesi konseling kita lanjutkan. Mbak Siti di skala berapa? Mungkin saya di angka 7 juga sih kalau sekarang.
berarti memang sudah merasa puas ya, tidak ada yang perlu dikonsul lagi gitu. Seperti itu ya Mbak Sydney ya. Oke Mbak Sydney, karena Mbak Sydney sudah menceritakan perkembangan, sudah dari yang awalnya dulu jenis pertama terus sekarang kedua sudah ada perkembangan, saya mau menyimpulkan sesi konseling kita pada siang hari ini seperti itu ya Mbak ya. Jadi yang awalnya dulu ada petanda keajaiban, yang pertama itu Mbak Sydney menemukan fenomena, yang kedua itu menemukan literatur yang baik dan benar, terus yang ketiga menemukan judul, akhirnya sekarang di sesi kedua sudah ada perkembangan yang sangat pesat seperti itu ya Mbak. Yang jadi sejak pertemuan pertama itu Mbak Sydney sudah berusaha mengupayakan untuk melakukan upaya-upaya yang bisa dilakukan Mbak Sydney untuk menemukan tiga itu tadi ya Mbak Sydney ya, seperti itu ya. Jadi saya mau mengapresiasi Mbak Sydney karena Mbak Sydney sangat semangat, sangat ambisius, sangat bersikeras lah untuk berusaha yang terbaik untuk masa depan Mbak Sydney. Karena ini kan skripsi juga salah satu persyaratan lulus seperti itu ya Mbak ya. Nah, jadi saya mau apresiasi. Terus juga yang kedua saya mau apresiasi Mbak Sydney, mau berterima kasih karena Mbak Sydney masih mau bercerita kepada saya, gimana itu kan semua hal ya pasti orang lain mau cerita. Mbak Sydney sudah mau mempercayakan hal itu lagi kepada saya di sesi konseling kita yang kedua ini. Oke Mbak Sydney. Sebelum saya mengakhiri sesi konseling kita pada siang hari ini, apakah ada yang perlu ingin diceritakan lagi oleh Mbak Sydney? Untuk sekarang udah nggak ada lagi sih. Oke, Udah semuanya. sudah tuntas ya? Iya, insya Allah. Berarti memang ada perkembangan yang besar. Iya. Nah, ketika nanti Mbak Sydney ada yang ingin dibahas lagi, kita bisa adakan sesi konseling lanjutan gitu ya. Nanti bisa Mbak Sydney tinggal teks saya, tinggal WhatsApp, Mbak Sydney tinggal bilang gimana jadwalnya, kapan kita atur jadwal dan sebagainya ya, seperti itu ya. Iya. Oke, saya akhiri sesi konseling kita pada siang ini ya Mbak ya. Terima kasih. Terima kasih. Kalau itu saya izin